Ya saudara, kita masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi dan kita masih akan membahas tentang topik kita hari ini, yaitu anak dan perceraian. Dengan narasumber kita hari ini ada Kak Dewa Yudia, seorang psikolog klinis anak. Kak Dewa, kita nggak terasa nih udah segmen 4 ya Kak ya, udah segmen terakhir. Kita dari tadi membahas soal perceraian ya, kemudian bagaimana dampaknya ke anak, kemudian ternyata beda usia, beda fase perkembangan juga beda responnya terhadap perceraian itu. Nah sekarang Kak Dewa Yu, kita kan melihat sekarang ada banyak fenomena perceraian ini mungkin saja terjadi di keluarga kita atau orang-orang terdekat kita. Sebenarnya seperti apa dan bagaimana caranya kita untuk bisa menghadapi anak-anak korban perceraian ini? Entah itu sebagai orang luar maupun sebagai orang tua itu sendiri. Apa yang paling harus diperhatikan? Oke, mungkin yang kita harus perhatikan adalah bagaimana respon anak itu sendiri, gitu. Dengan melihat responnya, kita mungkin bisa mengambil jalan sikap apa yang harus kita berikan. Pada anak-anak yang masih memunculkan, misalnya ketika terjadi proses perceraian, misalnya emosinya masih meluap-luap, kemarahannya muncul, ya mungkin kita harus bisa menjadi teman, menerima emosi yang dia munculkan. Baik lagi ketika anak tidak memahami apa yang terjadi, mungkin emosinya jadi tidak mudah ditebak gitu, muncul naik turun seperti itu. Jadi sebagai orang-orang di sekitar, kita harus menerima kondisi anak, memberikan dia juga rasa aman dan nyaman, dan membantu dia, mengajari dia ketika rasa tidak nyaman itu muncul, ketika rasa ketakutan itu muncul akan hal-hal yang terjadi terkait dengan perceraian, itu apa yang harus dilakukan. Iya, benar-benar. Gitu. Kita harus menyadari emosinya dan tetap juga membantu ya dalam hal tadi yang sudah disampaikan, tetap memberi disiplin salah satunya untuk anak ketika kita misalkan keluarganya atau sebagainya Kak. Dan tadi juga kita sempat membahas sedikit kalau ternyata tidak bercerai itu juga tidak selamanya menjadi keputusan yang baik yang tepat. Sebenarnya gimana nih Kak, lebih bagus cerai atau tidak sebenarnya kalau dari psikolog? Kalau kita bicara perceraian, tentu itu satu hal yang harus baik secara agama maupun dari anjuran dari pemerintah juga memang harus dihindari. Kesiapan dalam pernikahan itu kemudian dianggap menjadi penting agar menghindari yang namanya perceraian. Tapi ketika kedua pasangan berada di sebuah situasi yang sangat pelik, sulit, kemudian penuh konflik, yang kemudian dianggap malah justru membuat anak-anak ini tidak tumbuh di lingkungan dan atmosfer yang positif, memang mungkin saja perceraian bisa memberikan dampak yang lebih baik pada anak jika penanganan juga tepat, gitu. Jadi tidak bisa juga dikatakan bahwa lebih baik cerai deh dibanding enggak. Akan tetapi ketika terjadi perceraian tapi tidak diantisipasi dengan serangkaian perilaku yang mengarahkan pada agar anak ini menjadi tidak terkena dampak yang besar, ya justru sama aja dampak perceraian itu jadi semakin besar gitu. Tapi yang jelas tentu akan terjadi dampak yang negatif ketika anak-anak ini harus berada di lingkungan pengasuhan yang tidak tepat. Karena balik lagi, menjadi seorang ibu atau ayah yang baik itu juga kita harus punya mental yang baik juga, punya suasana hati yang baik juga gitu. Bagaimana memaintain itu tentu tidak akan mudah ketika konflik terus terjadi dengan pasangan, orang terdekat kita, partner pengasuhan kita gitu ibaratnya gitu ya. Jadi kalau misalnya konflik terus berkepanjangan dan itu malah justru membuat anak ini terpaksa berada di atmosfer yang buruk, ya itu tentu mungkin keputusan perceraian dibarengi dengan serangkaian antisipasi itu akan lebih baik. Lebih baik. Berarti tidak bisa kita langsung memvonis, wah lebih baik nggak cerai. Atau lebih baik cerai, nggak bisa. Atau lebih baik tergantung cerai. Apa yang kemudian menjadi antisipasi mereka sebagai orang tua. Iya. Bagaimana kedepannya ya dalam perannya sebagai orang tua, meskipun sudah bukan sebagai suami istri lagi. Betul. Tapi memang betul ya yang disampaikan oleh Kak Dewa Yu, itu kalau memang kita harus sadar dulu dan bisa membedakan peran itu sebelum akhirnya kita bisa memberikan pengasuhan kepada anak yang merupakan katakanlah korban perceraian ini. Nah, Kak Dewa Yu kan beberapa kondisi mungkin ketika ibu dan ayah bercerai, ada yang mencari orang tua sambung mungkin, atau ada yang tidak. Sebenarnya apakah orang tua itu perlu orang lain begitu Kak untuk bisa mengurus atau untuk bisa mendidik anak yang menjadi korban perceraian itu? Apakah yang atau yang belum menikah lebih perlu daripada yang sudah punya ibu sambung? Jadi ibu sambung nggak perlu nih cari bantuan, nah gitu. Kalau dari psikolog itu gimana? Sebenarnya balik lagi ke individu masing-masing yang perlu atau tidak partner dalam pengasuhan. Meskipun memang kita melihat bahwa resiko dalam misalnya menjadi single parent itu cukup besar, karena balik lagi loading misalnya tanggung jawab dalam pengasuhannya menjadi tidak terbagi dengan partner, itu memang memunculkan resiko kelelahan secara fisik maupun psikis.
Akan tetapi bukan berarti itu membuat urgensi untuk mencari pasangan menjadi lebih tinggi. Jadi balik lagi ke individu itu sendiri. Dilihat resource-nya dia, kemampuannya dia, termasuk juga dalam perceraian juga biasanya kan disebutkan ada misalnya dia single parent misalnya, itu kan jadi kesulitan. Kemudian ketika misalnya juga beban ekonomi itu dibebankan pada satu pihak juga bisa menjadi kesulitan tersendiri. Atau misalnya memang tidak memungkiri bahwa seorang anak balik lagi perlu kedua figur ayah dan figur ibu. Jadi kalau misalnya keduanya bisa memberikan figur yang optimal, itu sebenarnya bagi anak mungkin cukup, tapi balik lagi bagi si ibu dan si ayah itu sendiri untuk partner. Itu jadi hal yang berbeda sih biasanya. Itu harus dipertimbangkan. Iya, dipertimbangkan dalam artian jangan sampai kemudian ketika adanya ibu sambung maupun ayah sambung itu justru memunculkan konflik di anak ataupun di hubungan mereka. Karena kan memang mungkin setiap keluarga punya aturan tersendiri ya. Jangan sampai interaksi yang terbangun untuk si anak ini menjadi berubah ketika terjadi atau hadirnya ibu atau ayah sambung. Gitu. Perlu nggak dikomunikasikan dulu dengan anak? Oh, sangat perlu. Itu kenapa mungkin bagi orang tua ketika punya anak terus memutuskan untuk punya pasangan baru, pendapat dari anak juga mungkin bisa jadi salah satu pertimbangan juga. Iya, berarti yang tidak melulu ketika sudah jadi baru dikenalkan, itu nggak perlu. Jadi mungkin kalau prosesnya, prosesnya itu karena kan kita juga bisa melihat bahwa jangan sampai nanti ketika sudah menikah ayah atau ibu berada di posisi yang sulit antara memilih anak atau pasangan, itu kan jadi hal yang sulit gitu. Alangkah lebih baik ketika komunikasi dan interaksi itu dijalin sebelum itu terjadi. Gitu. Apakah mungkin anak itu kita kan kita kenal istilahnya seperti kayak significant others gitu, kayak orang yang dekat dengan kita yang biasanya itu memang ibu dan ayah kandung. Bisakah atau mungkinkah anak itu menjadi significant others-nya adalah ibu sambung, Kak Dewayu? Bisa jadi. Tergantung bagaimana kemudian nanti kedekatannya mereka. Kita kan dalam era saat ini tidak lagi berpikir bahwa ayah dan ibu sambung itu sebagai figur yang menakutkan gitu ya. Betul. Tidak selalu begitu, karena balik lagi ibu dan ayah sambung bisa jadi mungkin salah satu orang yang dekat. Mungkin bukan pengganti. Kan tidak bisa digantikan ibu dan ayah kandung, tapi lebih pada bisa memberikan tambahan ya, substitusinya untuk hal-hal yang tidak bisa dirasakan oleh anak setiap hari gitu. Karena misalnya ayah dan ibunya tidak tinggal dalam satu rumah. Iya. Itu kalau ibu atau ayah sambung saja, tapi kalau misalkan ada saudara sambung begitu, itu akan lebih kompleks lagi ya Kak ya. Karena menyatukan mereka dalam satu keluarga tentu perlu proses ya, adaptasi, entah kebiasaan, entah misalnya aturan juga. Kadang-kadang kan memang setiap orang tua punya aturannya masing-masing. Ibu sambung pun punya aturan baru. Kita kan sering lihat ya, kadang-kadang mungkin aturannya berbeda. Nah, itu yang harus dikomunikasikan. Baik lagi menjadi orang tua itu memang perlu komunikasi, karena keputusan dalam pengasuhan itu menjadi sangat penting. Oke. Kalau kita lihat nih Kak, kalau misalkan ada orang tua yang pada akhirnya menemukan partner baru, kemudian sama-sama membawa anak gitu ya, lebih, itu berarti kan ada dua sisi nih Kak, anak yang dari ayah dan dari ibu yang akhirnya harus ngeblend gitu. Kalau kemarin pada saat praktek Kakak pernah menemui kasus seperti ini? Pernah. Masalahnya biasanya adaptasinya lebih ke orang tua atau ke anaknya Kak? Berbeda-beda. Ada beberapa yang anaknya yang memiliki kesulitan beradaptasi karena tadi perbedaan aturan, kemudian juga biasanya ketika umurnya terlalu jauh seperti itu juga biasanya kesulitan untuk karena mungkin mereka tiba-tiba melihat bahwa ayahnya yang selama ini hanya untuk dia tiba-tiba terbagi dengan perhatian dengan anak yang lain. Nah, itu seperti itu sih yang biasanya, sehingga orang tua perlu mengkomunikasikan itu. Berarti nggak selalu karena umurnya lebih dekat sama saudaranya. Jadi ketika dekat mereka seperti teman, atau ketika lebih dekat konfliknya lebih banyak karena kepentingannya juga sejalan gitu. Jadi tergantung, baik lagi sangat variatif di setiap keluarga sih. Terakhir nih Kak, bagaimana kira-kira tips atau pesan dan kesannya pesannya untuk orang-orang tua yang saat ini sedang ada dalam fase bercerai atau sedang berusaha untuk beradaptasi dengan keluarga yang baru dengan anak tanpa partner, itu kira-kira seperti apa pesannya untuk orang tua single? Untuk orang tua yang saat ini mengalami atau berada di proses perceraian, yang harus diingat adalah memang tadi balik lagi peran sebagai seorang ayah dan ibu itulah peran yang tidak akan berhenti sampai kapanpun. Jadi ketika terjadi sesuatu pada pernikahan bukan berarti proses menjadi orang tua ini berakhir, sehingga terus belajar untuk hal-hal baru yang terjadi dan beradaptasi pada perubahan yang mungkin terjadi akibat dari perceraian.
Oke, berarti kuncinya adalah tetap menjalin komunikasi begitu Iya. juga ya Kak ya? Dan juga menyadari Oke. keterbatasan diri. Jadi ketika misalnya merasa bahwa konflik, kemudian emosi dan semua tanggung jawab yang diterima dirinya kemudian menjadi sangat sulit untuk diatasi, maka menyadari diri bahwa mungkin saja perlu bantuan profesional. Oke, bantuan Seperti profesional itu. di HIMSI ya. Ya, Salah satunya bisa. juga HIMSI ada salah satu layanan untuk Ya. masyarakat yang bisa diberikan secara gratis. Mungkin bisa diinformasikan juga ke saudara-saudara di rumah Kak Dewayu. Oke. Untuk Untuk program saat ini HIMSI. memang HIMSI membuka layanan utamanya konseling terkait dengan COVID-19, jadi bisa diakses di layanan sejiwa di psikologi di 911 kalau tidak salah. Maka itu kalau misalnya mengalami permasalahan yang terkait dengan COVID ataupun hal-hal lain bisa dikomunikasikan di sana. Betul. Apalagi sekarang situasi seperti ini ya. Siapa tahu dengan siapa tahu karena kondisi seperti ini kemudian mengalami situasi yang seperti yang sudah Iya, kita betul. diskusikan mungkin akan menjadi lebih berat untuk orang tua. Jadi tidak ada salahnya jika kita antisipasi dan kemudian mengunjungi profesional gitu ya. Datang ke Psikolog. praktek gitu bisa. Datang ke praktek psikolog klinis. Siapa tahu bisa ketemu Kak Dewi gitu ya. Iya, betul. Oke Kak Andin, udah nggak terasa kita udah ngobrol banyak. Terima kasih banyak loh Kak atas sama-sama. informasinya. Mudah-mudahan apa yang udah kita diskusikan tadi Iya, juga betul. bisa berguna untuk saudara-saudara di rumah dan tentunya juga berguna untuk bisa memajukan anak-anak ya. Iya. Karena anak-anak juga salah satu generasi penerus Aset. gitu. Aset ya, Iya, aset betul. kita di keluarga maupun di negara. Terima kasih Kak. Nanti Sama-sama, kita akan Nitya. diskusi lagi Iya. ya. Ya saudara, itu dia tadi perbincangan Nitya dengan narasumber kita hari ini, ada Dewa Yudia, seorang psikolog klinis anak. Dan tadi kita juga sudah membahas soal anak dan juga perceraian. Dan Nita juga ingin mengingatkan kepada saudara di rumah bahwa tayangan ini juga dapat Anda dengarkan di Radio Sonara Bali FM 98,9 dan juga bisa Anda lihat kembali di channel YouTube kami di Kompas TV Dewata, Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi. Dan di sana juga Anda bisa melihat beragam informasi yang telah kita sharing bersama anggota HIMSI atau Himpunan Psikologi Wilayah Bali. Dan tentunya juga Nita ingin mengingatkan jangan lupa untuk follow Instagram kami di Kompas TV Dewata, @Facebook kami di Kompas TV Dewata, dan juga like, subscribe tayangan kami di channel YouTube Kompas TV Dewata. Nitya mewakili siap yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan jangan lupa untuk terus menerapkan pola hidup sehat agar kita bisa bersama-sama untuk memerangi COVID-19 saat ini. Om Santi, Santi, Santi Om. Wah, bukan 4, dah tring tuh 4.